بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقد قال ربنا جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa waktu terakhir ada dua hal yang cukup menjadi perhatian yang diberitakan baik di media informasi ataupun media sosial. Yang pertama adalah berkaitan dengan judi online, dan yang kedua adalah tren pencabutan khadam yang dilakukan oleh seseorang di sebuah platform media sosial. Kedua hal ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus menjadi perhatian bagi setiap muslim, karena keduanya adalah termasuk dari dosa-dosa besar, dan salah satunya mengarah kepada kesyirikan dan kekufuran. Hal ini tentunya harus disadari bahwa kehidupan kita di zaman yang sangat modern, yang informasi dan teknologi berkembang begitu cepat, harus dibarengi dengan pengetahuan dan ilmu tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita dan juga generasi ini tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perjudian online dan juga kegiatan-kegiatan semisalnya, sudah jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, wal maisir perjudian, wal ansab berkorban untuk berhala, wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun adalah perbuatan keji, min amali syaitan, dan juga bagian daripada perbuatan syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fajtanibuhu, maka jauhlah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Maka kemudian sebuah pola pikir yang terbalik, apabila seseorang justru mendatangi
hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan di sana ada keuntungan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Begitu pula dalam praktek ini tentunya ada kecurangan, ada ghish. Dan yang parahnya jika kemudian harta yang didapatkan dari proses perjudian tersebut kemudian dimakan dan tumbuh menjadi darah daging, dimakan oleh keluarganya. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi, bahwa jasad yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, maka itu lebih layak kemudian untuk dimakan oleh api neraka, wal iyadzu billah. Hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai ketika seorang asik menggunakan media sosialnya, apatah lagi yang memiliki permasalahan ekonomi, yang kemudian tergiur dan kemudian terjatuh ke dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah fenomena yang mengarah kepada kesyirikan dan kekufuran. Ketika ada seseorang yang kemudian mengaku mengetahui ilmu ghaib, yang kemudian mengatakan fulan ada sosok jin di dalam tubuhnya yang berbentuk demikian dan demikian. Apapun namanya, apapun profesinya, ketika seseorang mengaku dia mengetahui ilmu ghaib, maka itu adalah kedustaan. Dan apabila dia tidak bertaubat dari apa yang diakuinya, maka bisa saja dia terjatuh ke dalam kekufuran. Di dalam syariat kita mengenal istilah arraf, kahin, sahir. Perbedaan istilah ini kemudian, atau perbedaan penamaan ini kemudian disatukan pada mereka mengaku mengetahui ilmu ghaib, padahal ilmu ghaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian telah mengingatkan dalam hadisnya, man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang mendatangi arraf, dukun, fasa'alahu 'an syai'in, kemudian menanyakan sesuatu kepadanya, lam tuqbal salatuhu 40 yawman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika memberikan syarah tentang hadis ini menyebutkan bahwa bertanya saja, menanyakan sesuatu kepada dukun, itu sudah dilarang oleh syariat. Di anna su'al wasilatun ila tasdiq. Karena cukup bertanya itu bisa menjadi wasilah untuk seseorang membenarkan perkataan dukun tersebut. Kalau kemudian pertanyaan saja itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu lebih besar lagi peringatan beliau kepada orang yang bertanya dan kemudian membenarkan. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
siapa yang mendatangi dukun kemudian mempercayainya, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah ingkar terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kemudian perlu untuk menjadi perhatian kita semua. Seiring bertambahnya waktu, kita sekarang berada di tahun 1446 Hijriah. Di samping hal tersebut kemudian bisa kita jadikan untuk mengejar target-target dalam kehidupan kita. Namun sesungguhnya di sana ada keprihatinan. Artinya semakin jauh hidup kita ini dari generasi terbaik. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya ulama. Kemudian kejahilan bertebaran, musuh manusia syaitan, kejahilan, syahwat ini akan terus mengintai. Maka kemudian setiap muslim harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan terhadap ilmu tidak hanya kemudian dibebankan kepada para santri yang sedang belajar di pondok-pondok pesantren. Namun sesungguhnya di masa ini hajat kita terhadap ilmu jauh lebih besar, karena sudah terlalu banyak syahwat dan syubhat yang kemudian bisa menjumuskan kita ke dalam hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Thumma a'lamu ayyuhal mu'minun anna Allah ta'ala qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna idh qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم رده إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.